Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sesi ketiga ini kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian nikmat bisa semangat untuk belajar, menuntut ilmu, sharing ilmu juga ya. Jadi pada sesi yang ketiga ini Bu Nila akan menyampaikan terkait dengan etika profesi keguruan. Dalam hal ini yang lebih khususnya adalah tentang kode etik guru di Indonesia. Ini adalah salah satu figur ya guru Indonesia yang berasal dari lulusan terbaik kita dari FKIP Unisba. Ya, ini kompilasi antara PPSI dengan pendidikan matematika tentunya. Hal-hal yang melatar belakangi kaitannya dengan kode etik profesi guru ini, Bila akan menyampaikan 3 hal saja ya yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama dan yang paling utama adalah guru teladan yang baik. Maksudnya seperti apa? Nah, seorang guru itu merupakan sosok yang bertugas mengemban tugas secara formal di sekolah, di dalam mengajar, membimbing, terus kemudian juga memberikan suri tauladan yang baik tentunya kepada para siswanya. Namun tidak hanya sampai di situ saja, beliau seorang guru pun juga harapannya adalah bisa menjadi tauladan yang baik kepada siswa, kepada kolega atau teman seprofesinya maupun di lingkungan sekitar seperti itu ya. Jadi ini merupakan hal yang menurut saya penting dalam penyelenggaraan pendidikan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kepribadian dari seorang guru maupun karakteristik atau karakter yang baiknya bagi calon guru maupun bagi seorang guru gitu ya. Dalam hal mengemban profesi guru ini merupakan saya kira adalah hal yang sangat luar biasa, karena dari atau melewati profesi guru ini saudara insya Allah akan senantiasa mengalir deras, mengalir terus jika kelak nanti suatu saat ilmu yang saudara sharing, ilmu yang saudara sampaikan tersebut bisa diaplikasikan oleh para siswa maupun lingkungan sekitar saudara. Jadi menurut saya ketika seorang guru memiliki kepribadian, memiliki karakter yang baik, ini merupakan hal tolak ukur kita untuk tugas mulia ini. Jadi seorang guru pasti dan wajib hukumnya untuk memiliki inner beauty ya, artinya kepribadian, karakter yang baik minimal dari ke-18 indikator pendidikan karakter tersebut bisa muncul dari sosok guru ini ya. Jadi mampu bergaul ya, artinya bisa bersosialisasi dengan baik dengan siswa, komunikatif juga, kooperatif, bisa juga menggunakan pendekatan persuasif antara siswa dengan guru tersebut maupun dengan kolega, dengan teman seprofesinya maupun di lingkungannya seperti itu ya. Jadi juga mampu bermasyarakat dengan baik ya, mampu menjalankan kebijakan pendidikan, terus kemudian juga mengamalkan Pancasila secara baik dan benar gitu ya. Untuk yang ketiga, pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri ya, yang dilakukan tentunya secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, artinya tidak kemudian pilih kasih begitu ya antara satu siswa dengan siswa yang lain,
terus kemudian juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, terus kemudian juga nilai kultural, artinya juga tidak membedakan antara suku yang satu dengan yang lain atau agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi sifatnya adalah lebih kepada netral seperti itu, tidak kemudian memihak satu, dua atau yang lainnya begitu ya. Jadi lebih bisa menempatkan diri kepada hal-hal yang baik tentunya seperti itu. Jadi quote-nya kaitannya dengan rumusan masalah dari beberapa yang akan sampaikan ini, insya Allah nanti disampaikan juga terkait dengan definisi, pengertian, fungsi, tujuan kode etik guru, dasar pemikirannya juga, terus kemudian juga isi ya dari kode etik guru, sehingga harapannya nanti bisa diterapkan di dalam ke lingkungan sekolah maupun di lingkungan kehidupan di sekitarnya. Untuk pengertian kode etik guru sendiri, yaitu kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh seluruh guru yang ada di negara kita Indonesia, yang merupakan pedoman ya, artinya itu adalah syarat minimal untuk sebagai acuan kita semua para guru dalam bersikap maupun berperilaku saat pelaksanaan, saat mengemban tugas profesi keguruan ini. Jadi tidak hanya sekadar mengajar, namun juga mendidik ya, artinya touch of God juga, tidak hanya touch of student seperti itu ya. Jadi kepada siswanya, kepada anggota masyarakat maupun kepada seluruh warga negara yang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan dari kode etik guru ini, karena kode etik guru Indonesia ini merupakan pedoman sikap dan perilaku guru, insya Allah nanti harapannya bertujuan untuk menempatkan guru sebagai profesi yang sangat terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Nah, tentunya guru dapat menempatkan diri, menempatkan profesi terhormatnya itu di segala lini kehidupan seperti itu, menjadi sosok pemimpin yang mulia, yang bermartabat, begitu ya, bisa menjadi suri teladan yang baik, harapannya seperti itu. Bisa mengamalkan juga dan menghayati isi dan kode etik guru yang telah dirumuskan. Nanti di akhir Mila akan sampaikan terkait isi kode etik guru Indonesia seperti itu ya. Terus kemudian kode etik guru ini memiliki fungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral, artinya bisa dijadikan acuan yang melandasi pelaksanaan tugas profesi keguruan ini dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan siswanya, terus kemudian juga dengan wali murid atau orang tua maupun sekolah, bahkan kolega seprofesinya, organisasi-organisasi profesi, misalkan saja di PGRI untuk guru seluruh Indonesia ya, Persatuan Guru Seluruh Indonesia, terus kemudian pemerintah juga sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika maupun kemanusiaan. Nah, untuk dasar pemikiran dan rasional kode etik guru, yang pertama, tiap-tiap profesi dalam masyarakat memiliki kode etik pasti, saya kira ya. Jadi seluruh profesi yang ada di dunia ini bahkan itu pastinya memiliki kode etik, tentunya ya, memiliki aturan, memiliki pedoman yang merupakan syarat on the track agar tetap berada di ranah yang baik seperti itu ya. Jadi saya kira kode etik ini merupakan perlindungan menurut saya pribadi ya terhadap martabat profesi di mata masyarakat. Jadi
memberikan ruang batasan, namun juga tidak kemudian mengungkung seorang guru untuk harus bersikap baik terus begitu ya. Harapannya kita sebagai generasi khairul ummah, calon guru yang baik kan tentunya larinya kan pastinya ke arah hal-hal yang baik. Nah, insya Allah nanti saudara sekalian juga harapan Bumila menjadi sosok guru yang profesional, yang berakhlakul karimah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk pengertian etik atau etika itu dapat diartikan ilmu kesusilaan, ilmu pengetahuan tentang moral ya. Jadi kode etik adalah aturan atau ketentuan moral yang mengikat sekelompok orang yang menyandang profesi tertentu ya. Dalam hal ini ya bisa profesi keguruan, dokter mungkin, wartawan, psikolog dan sebagainya gitu. Kemudian untuk kode etik bagi guru itu sebetulnya bisa juga di breakdown menjadi beberapa hal. Kaitannya adalah dengan yang apa saja yang akan disampaikan oleh gurunya. Artinya tidak hanya mengajar transfer of knowledge, artinya sharing terkait pengetahuan saja, namun juga mengajarkan terkait keterampilan. Dalam hal ini kita di matematika ya, artinya bagaimana keterampilan sih ketika nanti kemudian mengerjakan soal-soal matematika agar lebih mudah menangkap pembelajaran, agar bisa lebih mudah dicerna oleh para siswanya, seperti itu, dan nilai-nilai yang lainnya tentunya gitu ya. Menjadi guru itu juga tidak hanya saudara kemudian berdiri di depan kelas terus sudah selesai, saya pulang, bye, begitu saja tidak. Namun juga guru bagi semuanya ya. Artinya sebetulnya ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga pun itu juga kita adalah sosok guru ya, bagi anak-anak kita minimal ya, bagi guru bagi tetangga, mungkin ketika kita bisa membantu tetangga, putra-putri dari tetangga kita untuk belajar bersama dan sebagainya ya. Jadi dimanapun berada tentunya tugas baik ini, tugas yang amanah ini tentunya saudara bisa membantu dengan sebaik mungkin, seperti itu. Oke, berikutnya terkait perwujudan kode etik guru dari dapat Bumila bagi ya, artinya menjadi 3 aspek, 3 segi yang nantinya ini menjadi tugas saudara sekalian, yaitu untuk memberikan contoh ya. Jadi nanti berikan contoh 3 saja dari ketiga sudut pandang ini. Yang pertama yaitu guru sebagai pribadi ya, itu contohnya seperti apa, sebutkan 3 saja nanti. Terus kemudian guru di sekolah itu seperti apa contohnya ya, artinya perwujudan dari kode etik tersebut. Terus kemudian guru di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Jadi nanti ada 9 poin yang saudara harus share ke Bumila by Bumila, seperti itu ya. Kita lanjutkan berikutnya terkait ini yang gongnya, artinya yang puncaknya adalah isi kode etik guru Indonesia ya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, pasti ya tentunya kita sebagai seorang Muslim tentunya, karena kita semua insya Allah kalau untuk mahasiswa Bumila tercinta yang ada di FKIP Unisula pastinya semuanya Muslim, jadi pasti insya Allah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini kita punya pegangan ya, setia dan jujur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik, itu wajib, itu hukumnya ya, menjunjung tinggi privasi peserta didik kita. Terus kemudian juga menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya untuk menceritakan bangsa. Jadi kita terus kemudian selalu mengeksplorasi diri lah. Aplikasinya ya banyak ya, artinya ketika kita menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kita bisa melakukan penelitian, kita bisa menyusun buku, menulis artikel di koran, media massa, jurnal, proceeding dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Terus selalu menjalankan tugas dengan berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan. Nah, dalam hal ini kita kan sudah kenal terkait dengan etnomatematika. Nah, itu mungkin bisa dijalankan di profesi kita sebagai seorang guru matematika ya. Etnomatematika artinya kita mengaitkan budaya, karakteristik yang ada di lingkungan kita show off kepada masyarakat luas, tentunya yang kita kaitkan dengan matematika seperti itu. Kemudian selalu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya, wajib ini ya. Jadi melaksanakan penelitian juga boleh ya, entah kepada siswa, entah kepada lingkungan sekitar ya, melakukan pengabdian juga kepada masyarakat yang tentunya ada kaitannya dengan pendidikan matematika itu. Terkait dengan tadi beberapa poin kode etik atau isi dari kode etik pendidik di Indonesia, sudah terkonseplah beberapa yang kemudian disintesis dan di-breakdown menjadi beberapa hal ini ya. Ini merupakan ringkasan rangkuman dari isi kode etik yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 45, dan tentunya negara kita, menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik, berbakti kepada peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri ya, artinya melayani peserta didik dengan baik, bukan terus kemudian berbakti diasumsikan secara negatif seperti itu ya. Bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan, ilmu, teknologi, seni, budaya, wahana dalam pengembangan potensi dari siswa kita ya. Terus mengutamakan tugas pokok dan agenda lainnya daripada tugas yang lainnya. Ketika kita sudah berprofesi sebagai seorang guru ya bismillah ya, kita mencerdaskan membangun generasi khairul ummah seperti itu, bertanggung jawab, jujur, berprestasi ya, dan akuntabel dalam kerja profesional gitu. Dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan pendidikan, menjadi teladan dan berperilaku yang baik, berprakarsa artinya juga mampu mencipta, tidak hanya sebagai follower saja ya, bisa menciptakan hal-hal positif di dalam dunia pendidikan, matematika tentunya, atau yang secara luas atau yang lebih luas itu sangat baik. Oke. Memiliki sifat kepemimpinan yang ini kemudian nanti akan kita sampaikan pada sesi selanjutnya, menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif ya, ini pasti ya. Jadi seorang guru itu harus bisa memiliki sifat pengelolaan kelas yang baik, bisa mengelola kelas ya, tidak hanya mengelola emosional dirinya sendiri, tetapi juga bisa merangkul para siswanya agar kelas tersebut tercipta suasana yang kondusif gitu, memiliki keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bekerjasama dengan baik dalam pendidikan, mengadakan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini mungkin kaitannya nanti dengan komite di sekolah dan sebagainya. Terus kemudian taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan pasti ya, jadi menaati segala peraturan baik itu undang-undang dari tingkat kedinasan kabupaten, provinsi maupun negara seperti itu. Mengembangkan profesi secara kontinu, artinya bisa juga meningkatkan kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan program magister dan yang lain sebagainya. Terus secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Dalam hal ini bisa by MGMP, PGRI mungkin, atau organisasi-organisasi profesi yang lainnya yang ada di dalam
lingkup pendidikan seperti itu. Oke. Untuk penerapan ya dan pengaruh kode etik guru dalam pelaksanaan pendidikan ya, sebetulnya tidak akan pernah terjadi ya penyimpangan atau mungkin pemberitaan miring atau hal-hal yang buruk tentang guru ketika seluruh guru ya yang ada di Indonesia itu tahu betul indikator-indikator isi dari kode etik guru. Nah, ini hal yang perlu saudara semua camkan baik-baik, harus minimal mengetahui isi kandungan yang ada di dalam kode etik guru ini ya. Jadi agar nantinya harapannya bukan hanya Bu Mila, melainkan juga harapan bagi semua pendidik begitu bisa memberikan contoh yang baik sehingga pemberitaan yang miring yang buruk di luar sana tidak akan terjadi bagi seorang guru gitu ya. Nah, sadar itu pasti ya, jadi sadar itu menjadi penting karena pendidik, kode etik maupun pengabdian kita kepada masyarakat, kepada para siswa, kepada stakeholder kita bisa dijunjung tinggi seperti itu. Nah, kode etik ini, isi seluruh kode etik guru ini juga seharusnya memiliki pengaruh kepada guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan dalam proses menjalani kehidupan di lingkungannya gitu ya. Jadi harus dicamkan baik-baik, harus paham betul ya bahwa kode etik guru ini diatur sebagai pakem, sebagai pedoman, sebagai etika bagaimana sih seorang guru itu seharusnya berperilaku, bagaimana seorang guru itu harusnya bersikap di dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya. Nah, sekian dulu dari Bu Mila, harapannya nanti saudara semua bisa menjadi sosok guru yang sidik amanah tabligh fatonah, kemudian juga menjadi generasi khairul ummah, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi sosok suri tauladan yang baik bagi semuanya. Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kehilafan salah kata Bu Mila. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, tetap menggunakan masker ya jika keluar rumah. Bu Mila akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.